같이 해요. 나도 그러고 싶어. Kekuasaan dan ketenaran adalah sesuatu yang menyilaukan, sering membuat terlena dan tidak memiliki kepekaan. Menilai sesama hanya dari apa yang mereka kenakan. Menginjak-injak orang tidak bersalah yang mereka anggap meresahkan. Padahal tanpa sadar hati nurani mereka lah yang sudah terbutakan. 그래야 당신도 안전할 테니까. 도움이 필요할 것 같은데. 이 모든 일의 서막을. 미친년들. Cerita diawali dengan hebohnya dunia selebgram karena pertikaian dua orang selebgram yang cukup memiliki nama. Seorang selebgram bernama Binomom mengungkapkan kebohongan rekannya yang bernama Wang Lora yang selama ini berpura-pura kaya. Wang Lora yang kesal kemudian memposting screenshot percakapannya dengan Binomom saat Binomom menjelek-jelekkan geng selebgram yang bernama Gabin Society. Geng selebgram nomor 1 itu pun mulai bereaksi karena mereka takut dengan respon publik kepada mereka. Mereka pun mulai menjaga jarak dan ingin mengeluarkan Binomom dari circle mereka. 다들 왜 여기 있어? 비니맘하고 왕로라 사이에 폭로전이 시작됐다니까? Di tempat berbeda, seorang wanita cantik dan pintar terlihat sedang bekerja keras. Ia adalah Soari, seorang sales kosmetik yang merangkap sebagai konsultan kecantikan untuk para customer-nya. Dengan cakap, ia menawarkan produk-produk kecantikan yang berkualitas, karena ia sendiri pun telah membuktikan produk-produk tersebut. Hari itu, ia pergi ke rumah orang yang sangat kaya untuk menawarkan produk-produknya kepada para pembantu di sana. Mereka sedang asik mengobrol bersama, hingga tiba-tiba si pemilik rumah pulang lebih awal. Soari pun terpaksa bersembunyi agar tidak bertemu dengan si pemilik rumah. Ia bersembunyi di ruangan wardrobe sang majikan kaya raya. Soari sempat terpesona dengan semua barang branded yang tertata rapi di sana. Kehidupan Ari sendiri jauh dari kata mapan. Mereka dulu adalah keluarga konglomerat sebelum ayahnya meninggal dan juga jatuh bangkrut. Kini mereka menata hidupnya dengan penuh keterbatasan. Ibu Ari membuka jasa laundry dan Ari sendiri harus keluar dari universitas untuk kemudian bekerja menjadi tulang punggung keluarganya. Malam itu setelah pulang bekerja dan hendak beristirahat, ia kembali teringat dengan sosok wanita cantik dan kaya si pemilik apartemen mewah. Ia juga mulai tertarik dengan kasus pertikaian selebgram Binomom. Ia kemudian mulai mendownload aplikasi Instagram. Namun ia terlalu lelah dan hanya mendownload aplikasi itu saja. Tanpa sempat ia login dan membuat akun dirinya di sana. Kemudian keesokan harinya Ari mengajak temannya untuk pergi ke toko perhiasan Bulgari karena salah satu pelanggannya meminta tolong Ari untuk membantu memilihkan perhiasan untuknya. Teman Ari yang bernama Jungsun meminta Ari untuk memfotokan dirinya. Ia ingin memamerkan paper bag mewah Bulgari di sosmednya. Ari tampak tidak tertarik untuk pamer apapun yang bukan menjadi miliknya. Ia merasa orang-orang yang hanya ingin pamer dengan barang-barang mewah adalah orang yang tidak bisa menghargai nilai dari barang mewah itu, termasuk dengan para selebgram-selebgram yang saat ini bertaburan. Perkataan Ari saat itu diam-diam didengar oleh selebgram bernama Oh Min Hee, yang kebetulan juga ada di sana. Ia tampak sedikit tersinggung, namun ia berubah sangat senang karena ia bertemu dengan Ari. Karena Ari adalah teman SMA-nya. Min Hee kemudian mengajak Ari untuk minum kopi bersama. Ari tampak terkejut karena temannya adalah seorang selebgram terkenal saat ini.
Min Hye sangat kagum kepada Ari karena ia adalah teman SMA-nya yang terkenal pintar dan juga kaya raya. Namun ia tidak tahu bahwa keadaan Ari saat ini sudah berubah. Saat itu Jong Sun melarang Ari untuk memberitahu pekerjaan Ari yang sebenarnya kepada Min Hye. Jong Sun sengaja mengatakan tentang kesuksesan Ari agar Min Hye tetap kagum kepada Ari. Min Hye meminta akun Instagram Ari, namun saat itu Ari belum memiliki akun IG. Jong Sun kemudian memberikan akun IG-nya sebagai ganti dan ia akan membantu Min Hye jika ia ingin berkomunikasi dengan Ari. Malam harinya seperti biasa Min Hye menunjukkan kebahagiaan hidupnya di akun sosial medianya. Ia memposting suaminya yang terlihat sangat perhatian dan selalu mensupport dirinya. Min Hye dan suaminya kemudian membahas tentang rencana Min Hye untuk mengundang Ari dalam sebuah pesta. Suami Min Hye sangat setuju karena ia merasa Ari yang lulusan universitas terkenal adalah teman yang selevel dengan istrinya. Di tempat berbeda, Jong Sun dan Ibu Ari sedang membujuk Ari untuk datang memenuhi undangan Min Hye. Ari tentu tidak mau karena ia sadar akan keadaannya saat ini. Namun teman dan ibunya memaksanya untuk tetap datang. Bahkan Ibu Ari sendiri telah memilih baju mewah dari salah satu milik pelanggannya untuk bisa dipakai putrinya ke acara pesta nanti. Namun Ari tetap menolak pergi dan ia malu jika harus memakai baju orang lain. Namun saat itu ia teringat dengan sosok Min Hye yang ia temui tadi. Ia mulai berpikir bagaimana Min Hye bisa menjadi seperti sekarang. Dan malam itu akhirnya Ari pun memulai untuk membuat akun Instagramnya. Ia melihat bagaimana sosok Min Hye dan teman-teman selebgram lainnya. Kemudian keesokan harinya, seorang sosialita salah satu anggota Gabin Society yang bernama Si Hyun datang mengunjungi kantor pengacara milik suaminya. Si Hyun sangat berbeda dari anggota Gabin lainnya. Ia tidak memiliki akun sosial media dan tidak haus akan popularitas karena ia sudah sangat mewah dan berkelas. Hal tersebut bertolak belakang dengan adik iparnya yang bernama Chak Hee. Ia adalah anggota Gabin yang menjadi selebgram. Namun sikapnya sungguh sangat kekanak-kanakan. Ia sangat mudah emosi dan lebih sering membuat masalah. Si Hyun kemudian meminta suaminya untuk tidak perlu menuruti semua keinginan adiknya itu. Hari itu Si Hyun tidak sengaja melihat temannya yang ada di kantor suaminya. Saat itu Cha Hee hendak menyapa Jun Kyung, namun Si Hyun melarangnya. Si Hyun tampak kurang nyaman saat melihat sosok Jun Kyung yang kini sudah tinggal di Korea. Padahal mereka berdua sudah sangat lama tidak bertemu sejak Si Hyun menikah dan tinggal di Korea. Di tempat berbeda, Ibu Ari sangat senang melihat putrinya mau datang memenuhi undangan Min Hye. Ibu Ari sangat kagum karena Ari terlihat sangat cantik mengenakan gaun mahal yang ia pilihkan, sekalipun itu hanyalah pinjaman. 네가 얼마나 이쁜가. 준경 오빠 들어온 지 한 달쯤 됐을걸? Kemudian malam harinya saat Si Hyun dan Cha Hee berangkat bersama, saat itu Cha Hee menanyakan gaun Saint Laurent yang sangat cocok jika dikenakan Si Hyun malam ini. Namun Si Hyun sedikit risih setiap Cha Hee membahas tentang Jun Kyung dan juga gaun tersebut. Di tempat berbeda, saat Ari terdiam memandang para tamu yang datang di pesta, tiba-tiba Jun Kyung memegang pundaknya. Ari pun terkejut, begitu juga dengan Jun Kyung. Jun Kyung merasa sepertinya ia salah menyapa seseorang setelah melihat gaun mewah yang dikenakan oleh Ari. Sementara Ari sendiri, ia sangat kesal dan menuduh Jun Kyung sebagai pria mesum yang mencoba untuk melecehkan dirinya. Ia pun berniat untuk melaporkan Jun Kyung kepada polisi. Sementara Jun Kyung sendiri justru bingung dan merasa Ari sedikit lucu.
Ia kemudian memberikan nomor ponselnya dengan sukarela kepada Ari. Ia meminta Ari untuk melaporkannya ke polisi. 연락 주시죠. 신고. 아리 인생 내 지인 됐어. 처음 봬요 소아리라고. Kemudian saat masuk dan bertemu dengan Min Hye dan teman-temannya, Ari sedikit bingung karena Min Hye dan yang lain memuji penampilan Ari dengan gaun mahal yang ia pakai. Mereka sangat kagum karena Ari adalah lulusan dari universitas ternama. Hingga kemudian Cha-hee dan Si-hyun datang. Mereka membuat Ari semakin salah tingkah karena Cha-hee dan Si-hyun mengenali gaun mewah yang dipakai oleh Ari. Cha-hee justru merasa itu adalah gaun milik Si-hyun dan ia menanyakan di manakah Ari membeli gaun super limited edition itu. Si-hyun tiba-tiba menjawab pertanyaan Cha-hee karena Ari terlihat diam saja. Si-hyun mengatakan bahwa gaun limited edition itu adalah gaun terakhir yang hanya bisa didapatkan di London. Ari semakin canggung saat itu dan akhirnya ia pun memilih untuk jujur tentang dirinya yang hanyalah lulusan SMA. Namun saat akan pergi, tiba-tiba Binomom datang dan menjambak rambut Min Hye. Ia sangat kesal karena Min Hye tidak mengundangnya dalam pesta malam ini. Dan tiba-tiba Ari pun memberanikan diri untuk memisahkan perkelahian Binomom dan Min Hye. Namun hal tersebut justru membuat Binomom sangat marah dan menuangkan minuman kepada Ari hingga merusak gaun mewah Ari. Binomom kemudian memaki Ari dengan menyebutnya orang miskin yang berpura-pura memakai gaun mewah. Namun Ari tidak diam saja. Ia justru berbalik melemparkan kata-kata yang sukses membuat Binomom merasa malu karena perangai buruknya. Kemudian Ari pergi dengan penuh percaya diri meninggalkan pesta tersebut dan membuat Jun Kyung tidak melepaskan pandangannya pada sosok Ari saat itu. Di luar ruangan, Ari bingung dan merasa bersalah dengan gaun mewahnya yang terkena tumpahan anggur tadi. Kemudian seorang pria menawarkan tisu basah dan memuji penampilan Ari yang sangat cocok untuk mengenakan gaun tersebut. Dan setibanya di rumah, Ari tentu dimarahi oleh ibunya karena kecerobohan dirinya. Mereka semakin takut setelah mengetahui bahwa harga gaun mewah tersebut sangat amat mahal. Sementara di tempat berbeda, Si-hyun bertanya kepada pembantunya di manakah gaun mewah miliknya dibetulkan. Si pembantu tampak bingung karena tidak biasanya majikannya menanyakan hal itu. Kemudian keesokan harinya, pengacara Jin menyapa Jun Kyung yang kini kembali ke Korea. Ia kemudian mengajaknya pergi ke showroom mobil mewah milik suami Min Hye. Jun Kyung terlihat masih ingat dengan pesta tadi malam dan kekacauannya. Ia kemudian menanyakan apakah selebgram memang seperti itu. Pengacara Jin menanyakan apakah tadi malam Jun Kyung tidak bertemu dengan Si-hyun. Jun Kyung tampak tidak ingin membahasnya dan ia pun mengatakan tidak terlalu lama ada di pesta itu. Di tempat berbeda, 3 anggota Gabin Society mulai membahas tentang Min Hye. Mereka sepakat untuk menjauhi Min Hye karena peristiwa kemarin malam. Sementara itu Min Hye sendiri mulai kesal karena teman-temannya mulai menjauhinya dan bahkan tidak membalas komentarnya di Instagram. Di tempat berbeda, Ari sangat bingung dan sedih dengan gaun mahal yang ia rusak kemarin malam. Namun saat itu ia hampir tidak percaya bahwa Instagram barunya sudah mendapatkan banyak pengikut, padahal ia belum memposting apapun di sana. Jung Sun memberitahu Ari bahwa Min Hye telah memfollow dan menandai Ari, sehingga Ari pun mendapatkan banyak followers dari situ. Di tempat berbeda, Jung Kyung meminta asistennya untuk mendapatkan akun IG dari semua daftar tamu pesta kemarin malam. Ia tampak ingin mencari seseorang dari sana. Sementara itu, pria yang kemarin menyapa Ari, siang itu mengajak Ari untuk bertemu. Rupanya ia adalah pemilik bisnis digital influencers. Song Hye Kyuk adalah orang yang mengelola akun Instagram milik Min Hye dan juga selebgram lainnya.
Ia pun orang yang menjadikan Min-hye sukses seperti saat ini. Ia tertarik dengan sosok Ari yang mampu mendapatkan banyak followers, padahal belum memposting apapun di akun sosial medianya. Ia kemudian menawarkan Ari kerjasama dan bergabung dalam manajemennya. Tidak harus sekarang karena Ari bisa memikirkannya dengan baik terlebih dahulu. Ari kemudian pulang dengan keraguan. Kemudian sesampainya di rumah, ia melihat Si-hyun datang ke toko ibunya untuk mengambil gaunnya. Ari dan ibunya sangat takut dan merasa bersalah. Ari bahkan memberikan kartu ATM-nya kepada Si-hyun untuk bisa membayar ganti rugi gaun mewah itu. Namun dengan kerendahan hati, Si-hyun tidak menerima ganti rugi tersebut dan ia hanya ingin mengambil gaun miliknya kembali. Kemudian saat para Gabin Society berkumpul, Chae memutuskan untuk mengunfollow Min-hye karena ia tidak ingin berteman dengan orang yang terlahir miskin seperti Min-hye. Ia pun menolak datang ke siaran live yang akan dilakukan oleh Min-hye. Namun saat itu, Si-hyun tidak peduli dan ia tidak sependapat dengan adik iparnya. Sementara itu, Jun-kyung sepertinya benar-benar sedang memikirkan seseorang yang tidak membalas DM yang ia kirimkan di Instagram. Di tempat berbeda, Min-hye meminta Ari untuk menemaninya nongkrong di kafe. Min-hye tampak kesal karena ulah binomom yang membuatnya kehilangan beberapa followersnya. Ia kemudian bertanya kepada Ari apakah Ari kemarin berkata yang sebenarnya, karena ia tidak percaya jika Ari sekarang sudah tidak kaya. Ari kemudian dengan jujur menceritakan tentang keluarganya yang sudah bangkrut dan hidupnya yang sudah berubah. Kemudian setelah mengetahui Ari berjualan kosmetik, Min-hye pun memiliki ide untuk mengajak Ari pergi ke tokonya. Min-hye tampak senang dengan kedatangan Si-hyun dan geng sosialita lainnya. Dan ia pun kemudian melakukan siaran live di IG-nya. Ia ingin menunjukkan keakraban geng society-nya. Dan tiba-tiba ia pun memperkenalkan Ari sebagai sahabatnya dari SMA. Awalnya Ari tampak malu, muncul di kamera. Namun ia terkejut karena ada yang berkomentar mengenali dirinya dan mengaku sudah memfollow IG milik Ari. Kemudian Min-hye mengeluarkan kosmetik yang dijual oleh Ari dan ia pun mempromosikan produk tersebut. Ia meminta para followersnya untuk melakukan pembelian massal. Ari tampak terkejut melihat antusiasme para penonton live tersebut. Namun, Chae dan yang lain masih saja menghina Ari dan membuat Ari merasa tidak nyaman. Ari yang merasa kesal dengan Min-hye yang membuatnya tampak memalukan. Kemudian ia pun memilih untuk pergi. Namun Min-hye tentu tidak merasa bersalah karena ia hanya ingin membantu mempromosikan produk yang Ari jual. Min-hye merasa Ari sangat kesal hanya karena ia sekarang merasa iri dengan keberhasilan yang Min-hye miliki. Ari yang merasa malu saat itu, ia pun memilih pergi setelah mengambil tasnya yang saat itu dibawakan oleh Si-hyun. Dalam perjalanan pulang, Ari kembali teringat momen SMA-nya. Saat itu ia masih menjadi orang kaya, sedangkan Min-hye sebaliknya. Namun melihat kesuksesan Min-hye sekarang, ia pun merasa seperti seorang pecundang. Kemudian Ari menerima telepon dari kantor polisi. Ia pun bergegas pergi dengan panik. Namun ternyata polisi memanggilnya karena Jun-kyung sudah beberapa hari mencari dan menunggu Ari untuk membalas DM IG-nya. Rupanya Jun-kyung sangat ingin bisa bertemu dengan Ari, sehingga akhirnya ia pun meminta bantuan para polisi. Ia melaporkan dirinya sendiri sebagai pelaku pelecehan kepada Ari dan meminta polisi untuk menemukan Ari. Ari pun terkejut dengan ulah konyol Jun-kyung yang menggunakan kekuasaannya untuk hal receh seperti ini. Ia sangat kesal dan merasa Jun-kyung sengaja memamerkan kekuasaan dan kekayaannya padanya. Dan saat itu dengan kesal Ari pun meminta polisi untuk menghukum Jun-kyung. 허세가 과시가 아니면 뭐냐고. 나는 피해식 있는 정도가 아니라 피해식 개쩌는 저 신고할 테니까 조사 좀 해주세요. 이 사람 성추행범이고. Kemudian saat hendak pulang,
Ari tiba-tiba mendapatkan kabar baik tentang penjualan produknya yang dipromosikan oleh Minhee tadi. Ia hampir tidak percaya dengan kekuatan sosial media yang berdampak sangat besar untuk penjualan kosmetiknya. Di sisi lain, Junkyung terlihat semakin tertarik saat ia tidak berhenti melepaskan pandangannya dari Ari. Kemudian keesokan harinya, tempat Ari bekerja terlihat kewalahan menerima pesanan. Johnsun memperlihatkan akun IG Ari yang mendapatkan banyak like setelah Junkyung mengupload foto-foto dirinya dan Ari. Ari tentu bingung karena ia tidak mengupload foto apapun. Kemudian Ari memberanikan diri untuk pergi ke kantor Junghyuk. Ari menanyakan tentang DM-DM yang ingin mengendorse dirinya. Kemudian Junghyuk mengajak Ari untuk pergi memakeover. Ia menunjukkan betapa gemilaunya dunia para selebgram yang dipenuhi oleh barang-barang mewah yang bisa mereka dapatkan secara gratis. Karena semua itu akan dibayar hanya dengan jumlah follower mereka. Dan keesokan harinya, Junghyuk pun memperkenalkan Ari sebagai selebgram barunya. Ia meminta Minhee untuk membantu Ari. Namun Minhee saat itu tentu menolak karena ia masih sangat kesal dengan Ari. Junghyuk menawarkan win-win solution untuk Minhee dan Ari. Karena Ari sedang membutuhkan bantuan Minhee untuk meningkatkan followersnya. Dan Minhee sendiri, ia pun tentu membutuhkan Ari untuk memperbaiki citranya setelah pertikaiannya dengan Binimom tempo hari. Ari merasa hal tersebut sangat menguntungkan untuk mereka berdua, dan Minhee pun pasti membutuhkannya. Dan keesokan harinya saat pembukaan toko baru brand Minhee, Ari datang sebagai tamu dengan style sederhana dan modis khas dirinya. Walaupun tidak mengenakan barang-barang mewah seperti geng Gabin Society, Ari justru menjadi pusat perhatian bak selebriti. Dan malam harinya, Ari terkejut membaca komentar-komentar positif tentang dirinya. Banyak yang mulai mengidolakan dirinya. Dan Ari pun mulai berani memposting fotonya dengan menambahkan caption tentang di mana mereka bisa mendapatkan barang-barang seperti yang ia pakai. Ari pun mulai menemukan kebahagiaan untuk dirinya saat itu. Kemudian keesokan harinya, untuk memenuhi undangan Si-hyun dalam acara amal, Ari membawa banyak barang yang ingin ia donasikan. Di tempat berbeda, ibu Junkyung terlihat datang ke acara Si-hyun. Dan ia pun menghubungi putranya untuk segera datang juga. Namun Junkyung saat itu menolaknya dengan alasan sedang sibuk. Rupanya Junkyung sendiri saat itu menyempatkan waktu untuk pemeriksaan silang dengan Soari. Namun detektif dengan menyesal mengatakan bahwa Soari menolak untuk datang dan menggantikannya dengan hanya memberikan pernyataan sebagai korban. Sementara itu, sesampainya di hotel yang super mewah, Ari pun merasa malu dan canggung melihat barang-barang mewah yang didonasikan di acara tersebut. Ia mendapatkan perlakuan buruk dari Chae dan juga teman-temannya yang menghina dirinya. Ari tidak tahan lagi dan memilih untuk pergi dengan membawa barang-barang miliknya. Namun saat itu, ia kembali mengalami hal yang memalukan karena tidak sengaja terjatuh dengan sendirinya. Dan ia pun menjadi pusat perhatian semua tamu di sana. Kemudian bola kaca yang Ari bawa, bola itu menggelinding hingga kemudian Junkyung memungut dan membantu Ari untuk berdiri. Junkyung bahkan sengaja datang ke acara tersebut untuk bisa bertemu dengan Ari. Setelah ia melihat postingan Ari di Instagramnya, Minhee dan yang lain sangat terkejut dan kesal dengan kedekatan antara Ari dan Junkyung. Kemudian malam harinya, Ari kembali terkejut melihat followersnya yang sudah hampir 10.000 dalam waktu singkat. Namun malam itu, karena merasa kesal dengan kejadian hari ini yang terjadi kepadanya, Ari memposting gambar hitam dengan caption yang cukup panjang. Ia meminta followersnya untuk berhenti menyukai foto-fotonya karena ia tidak mau menjadikan para followersnya sebagai dayang-dayangnya, seperti apa yang dilakukan oleh para tuan putri kepada Ari sekarang.
Postingan Ari pun membuat para Gabin Society kesal dan panik. Mereka tentu takut dihujat oleh para netizen. Namun respon berbeda justru terjadi malam itu. Ari mendapatkan banyak hujatan karena dianggap mencari sensasi. Follower Ari pun langsung berkurang cukup drastis dalam semalam saja. Sementara itu, para member Gabin Society mulai membahas secara khusus postingan terbaru Ari. Mereka mulai resah dengan penilaian publik tentang geng mereka. Di tempat berbeda, Junkyung merasa Ari cukup berani menghadapi masalah alih-alih menghindarinya. Sementara itu, ibu Ari justru panik karena followers putrinya menurun drastis. 욕하고 팔로우가 얼마나 떨어졌는지. Song Hyuk kemudian langsung memanggil Ari dan menanyakan tindakan Ari semalam. Min Hee tampak sangat kesal karena Ari membawa dirinya dalam kehancuran. Di tempat berbeda, Chae dan teman-temannya mulai melakukan live untuk menepis tudingan Ari kepada mereka. Mereka tidak merasa tersindir dengan postingan Ari karena mereka merasa tidak kenal dengan Ari. Song Hyuk kemudian memberitahu Ari bahwa ia sudah memiliki akun haters. Ia menyayangkan hal tersebut karena Ari belum sukses menjadi selebgram, namun ia sudah memiliki haters. Ari tentu terkejut dengan adanya akun haters itu. Disinilah ia pun mulai meminta bantuan kepada satu akun yang kemarin menawarkan diri untuk berteman dengannya. Ari mulai mengirim pesan kepada akun BB Famous, sebuah akun yang tidak dikenal, namun terlihat sangat perhatian kepada Ari. Di tempat berbeda, Si-hyun yang tidak memiliki akun IG, ia pun mulai ingin mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada Ari melalui akun sekretarisnya. Sementara itu, di saat para member Gabin Society sedikit tenang karena ulah Ari kemarin, hanya berdampak buruk kepada Ari sendiri, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan banyaknya pembahasan tentang sikap buruk mereka selama ini yang membuat banyak orang mulai berani mengatakan tentang sikap buruk mereka yang patut untuk mendapatkan hujatan. Dan kini mulai banyak yang beralih mendukung Ari dan dengan cepat akun Ari pun mendapatkan banyak pengikut lagi. Di tempat berbeda, Junkyung terlihat sangat senang meninggalkan tanda love di setiap postingan Ari. Ari terlihat senang dan berterima kasih kepada BB Famous. Mereka semakin intens karena BB Famous ingin selalu mendukung Ari. Namun ia tidak mau memberitahu identitas aslinya. Dan sampai saat itu Ari pun tidak mempermasalahkan identitas asli dari BB Famous. Kemudian Ari pergi memenuhi undangan Junkyung untuk makan malam bersama di sebuah tempat yang sangat mewah. Namun Ari menolak untuk menikmati makanan mewah itu. Ia datang hanya untuk mengatakan ia telah membatalkan kasus kemarin. Ari memilih pergi karena menganggap Junkyung hanya ingin pamer kepada dirinya. Namun Junkyung dengan jujur mengatakan bahwa ia adalah followers Ari di Instagram dan ia selalu meninggalkan tanda like di postingan Ari. Junkyung yang mulai penasaran dengan sosok Ari, ia pun menawarkan dirinya untuk membantu Ari menjadi seorang putri di kalangan atas. Karena Junkyung selalu berhasil membuat setiap wanita yang dekat dengannya menjadi terkenal. Ari pun mulai sedikit tergoda dengan tawaran unik dari Junkyung tersebut. Dan keesokan harinya Ari mulai mendapatkan banyak sponsor endorse karena pengikutnya sudah tembus 10.000 lebih. Ditambah lagi rumor kencan Ari dan Junkyung membuat namanya menjadi yang paling dicari di sosial media. Bahkan dalam sebuah rapat, Junkyung tidak segan memilih Ari sebagai PA untuk perusahaannya. Alih-alih memilih seorang artis yang followersnya jauh lebih banyak daripada Ari. Di tempat berbeda, pengacara Jin meminta istrinya untuk menasehati Junkyung agar berhenti membuat rumor dengan Ari, karena Ari bukanlah wanita yang selevel dengan mereka. Si-hyun tampak bingung karena ia tidak tahu jika Junkyung membuat akun IG khusus hanya untuk mendekati Ari. Kemudian malam harinya di sebuah acara mewah peluncuran produk perusahaan Junkyung, Min Hee memprotes Ari yang menjadi BA produk tersebut. Ia sangat kesal karena merasa iri dengan Ari. Ia pun sulit menerima rumor kedekatan antara Ari dengan Junkyung. Namun Ari tidak peduli dengan perkataan sinis dari Min Hee sama sekali. Di
Di dalam acara, Chahi dan yang lain pun sulit mempercayai rumor tentang kedekatan antara Junkyung dan Ari. Chahi semakin kesal setiap membahas tentang Ari. Kemudian saat itu, seorang artis cantik yang menjadi tamu undangan secara khusus menyapa dan mengakrabkan diri kepada Ari. Melihat hal tersebut, Chahi semakin emosi. Ia pun langsung menyiramkan anggur pada gaun artis cantik tersebut. Chahi sangat kesal karena si artis lebih mengutamakan Ari daripada dirinya. Ari yang melihat hal itu tidak bisa terima. Ia mengingatkan Chahi bahwa ia bukanlah siapa-siapa tanpa nama besar keluarganya. Chahi merasa malu dengan apa yang ia lakukan dan ia pun takut karena banyak yang merekam aksi gilanya tadi. Kemudian saat akan pulang, Ari bertemu dengan Junkyung dan juga Sihyun. Ari mengucapkan terima kasih kepada Sihyun. Saat itu dengan ramah Sihyun meminta Ari untuk mau berteman dengannya. Dan Sihyun pun bahkan telah membuat akun IG hanya untuk bisa menjadi pengikut Ari. 그럼 우리 서로 소통하는 친구가 되는 거죠? 그럼 이제 우리 세 사람 서로 친구. Kemudian keesokan harinya, rumah Ari sudah dipenuhi oleh barang-barang sponsor. Ibu Ari sangat senang, begitu juga dengan adik laki-laki Ari yang sebentar lagi selesai wamil. Ia bahkan meminta komputer agar bisa membantu bisnis kakaknya. Kemudian Ari mengajak Jongsun untuk menemaninya makan siang dengan Junkyung. Namun respon Junkyung saat itu menunjukkan ia tidak suka ada orang lain saat ia bertemu dengan Ari. Junkyung pun langsung mengajak Ari untuk makan siang bersama di rumahnya. Sikap Junkyung yang terlalu kaku dan juga sombong membuat Ari mulai kesal. Dan ditambah lagi, melihat kebiasaan Junkyung di rumah dengan pelayan yang memperlakukannya seperti seorang raja, membuat Ari mulai ilfil dengannya. Junkyung tidak terlalu peduli karena kebiasaan melepas sepatu seperti itu sudah ada sejak ia kecil. Dan ia tidak ada alasan untuk mengubahnya. Karena itu bagian dari pekerjaan para pelayannya. Mendengar betapa arogan pemikiran Junkyung, Ari pun memberanikan diri untuk mengungkapkan keinginannya. Ia dengan jujur menolak Junkyung dan rasa penasaran dengan kehidupan konglomerat Junkyung pun telah terjawabkan sudah. Di tempat berbeda, Sihyun masih memikirkan keseriusan Junkyung kepada Ari, karena Sihyun sendiri pernah menjadi pasangan kekasih Junkyung. Namun, Junkyung merasa Sihyun dulu adalah orang yang meninggalkan dirinya. Kemudian Ari pergi ke tempat Angela. Ia bingung saat Angela menyuruhnya untuk datang. Rupanya Angela meminta Ari untuk berbaikan dengan Chahi. Ia menasehati Ari seperti seorang kakak, bahwa tidak baik bermusuhan dengan seorang selebgram. Sepulang dari tempat Angela, Ari bercerita kepada Bibi Famous dan sebuah forum diskusi. Dari sana Ari mendapatkan semua informasi kebusukan Gabin Society, dari mulai masa lalu Angela sebagai pelayan bar sampai Minhye yang kerap meniru desain brand lain. Ari mulai merasa mendapatkan dukungan dari para pengikutnya. Mereka tidak menyebutkan identitas mereka, namun mereka hanya ingin Ari sukses dengan usahanya sendiri. Kemudian Ari mulai ingin membuat brandnya sendiri. Ia mulai belanja di sebuah pusat grosir besar, mencari pakaian yang cocok untuk menjadi barang koleksi brand barunya. Saat itu terlihat seorang pria mengamati Ari seperti kenal dengan Ari, namun ia enggan menyapa Ari. Di tempat berbeda, Minhye dan temannya mulai khawatir setelah melihat status Ari yang sedang berbelanja di sebuah pusat grosir. Sementara itu, dengan dibantu oleh adik laki-lakinya, Ari pun mulai mengupload brand atas namanya sendiri. Mereka berharap ide Ari kali ini bisa sukses seperti selebgram lainnya. Kemudian tepat jam 8, Ari memenuhi undangan Angela untuk datang ke sebuah bar. Angela mengundang Chahi dan juga Ari agar mereka berbaikan. Namun Chahi justru semakin kesal saat melihat Ari ada di sana. Ari sebenarnya ingin pulang, namun Angela melarangnya. Hingga kemudian para pelayan pria mulai datang dan membawa barang-barang haram.
Situasi menjadi panik saat salah seorang pelayan terlihat overdosis. Ari bingung melihat tingkah Chahi yang saat itu sedang teler. Di sisi lain, saat Si Hyun dan Jung Byun ada di ruangan VIP hotel untuk makan bersama, Jun Kyung hendak menanyakan alasan Si Hyun kenapa dulu meninggalkan dirinya dan kembali ke Seoul. Namun saat itu pengacara Jin yang kebetulan ada di sana, ia pun langsung bergabung dengan mereka. Hingga kemudian, Si Hyun terkejut melihat postingan terbaru dari Chahi yang terlihat teler di sebuah bar. Mereka bertiga pun langsung pergi ke bar untuk melihat keadaan Chahi. Setibanya di sana, Jun Kyung mencoba menyelamatkan pria yang overdosis. Pengacara Jin memarahi Ari saat Ari ingin menghubungi polisi. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah dibayangkan oleh Ari sama sekali. Kemudian setelah mengurus semuanya, pengacara Jin sangat kesal dengan ulah adiknya yang ia anggap selalu membuat masalah. Si Hyun tampak takut dengan hal yang baru saja terjadi, namun pengacara Jin memintanya untuk tidak perlu khawatir dan ia meminta tolong Si Hyun untuk memastikan bahwa Ari tidak akan buka mulut karena itu bisa berakibat fatal untuk mereka semua. Di tempat berbeda, saat sampai di depan rumahnya, Ari terpikirkan untuk melapor polisi. Namun saat itu, Jong Sun memanggilnya untuk melihat akun sosial media Ari yang mendapatkan respon sangat baik terkait penjualan brand miliknya. Ari yang terlampau senang menikmati hasil kerja kerasnya akhirnya melupakan rencananya untuk lapor polisi. Kemudian keesokan harinya, saat suami Min-hye panik dengan akun penjualan brand Ari yang meningkat, respon Min-hye justru sebaliknya. Ia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Ia meminta suaminya untuk mencari tahu tentang postingan Chahi semalam yang tiba-tiba dihapus. Min-hye merasa ia bisa menjatuhkan dua orang sekaligus jika ia bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Chahi dan Ari semalam. Di tempat berbeda, Si Hyun meminta Ari untuk bertemu dengannya. Tentunya mereka membahas tentang kejadian tadi malam. Kemudian pengacara Jin dan Jun Kyung datang. Pengacara Jin dengan santai meminta Ari untuk menandatangani sebuah perjanjian agar Ari di kemudian hari tidak pernah membahas tentang kejadian semalam. Pengacara Jin dengan jelas ingin menunjukkan kekuasaannya kepada Ari agar Ari mau menuruti perintahnya. Jun Kyung tampak kesal karena pengacara Jin sudah melampaui batas. Dan Ari dengan tegas menolak permintaan itu. Ia merasa pengacara Jin sudah mengancamnya dengan tidak sopan. Pengacara Jin sedikit tersinggung dengan perkataan Ari. Ia pun mencoba untuk memperingatkan Ari sekali lagi. Namun saat itu Jun Kyung lah yang akhirnya melawan perkataan pengacara Jin dan kemudian mengajak Ari untuk pergi dari tempat itu. Si Hyun sangat kecewa dan malu dengan tindakan suaminya. Si Hyun mengatakan Ari memang orang rendahan, namun suaminya justru lebih rendah daripada Ari. Kemudian saat di dalam lift, Jun Kyung menasihati Ari untuk tidak melawan orang-orang kaya yang bisa melakukan apapun, karena itu akan menyakiti Ari sendiri nantinya. Namun Ari masih kesal dan ia pun justru menyebut Jun Kyung sama seperti mereka. Dan Ari tidak tahan sedetik pun bersama orang seperti Jun Kyung. Jun Kyung langsung menyusul Ari yang hampir saja meninggalkan hotel saat itu. Ia memberitahu Ari bahwa hanya ia yang bisa melindungi Ari dari siapapun, sehingga tidak seharusnya Ari tidak menyukai kedekatan mereka. Perkataan dan tatapan Jun Kyung saat itu membuat Ari mulai goyah. Si Hyun yang saat itu melihat kedekatan Ari dan Jun Kyung, ia pun tampak cemburu, padahal tidak seharusnya ia memiliki perasaan seperti itu. Di tempat berbeda, suami Min-hye mulai mencari informasi tentang foto Chahi yang tampak teler kemarin malam. Namun si pemilik bar mengelak tuduhan ada memakai obat-obatan di dalam barnya. Ia memberitahu bahwa Chahi hanya sangat mabuk kemarin malam. Di tempat berbeda, Jun Kyung mulai memperingatkan pengacara Jin untuk tidak mengganggu Ari. Karena Jun Kyung sudah tahu di mana korban overdosis kemarin dirawat.
Jun Kyung datang untuk memberikan peringatan secara sopan kepada pengacara Jin karena ia kini akan selalu ada di samping Ari. Sementara itu, Ari dan brand barunya benar-benar sukses di pasaran online maupun offline. Apapun yang ia jual selalu terjual habis dalam waktu singkat. Kemudian saat bertemu dengan Song Hyuk, Ari meminta agar Song Hyuk tidak memberikan Ari banyak sponsor karena Ari ingin fokus membesarkan brandnya. Walaupun hal tersebut tidak mudah, tapi Ari ingin mewujudkan keinginannya. Song Hyuk tentu kecewa, namun karena itu keinginan Ari, ia pun mendukungnya. Tapi ia juga menasihati Ari agar berhati-hati dalam keputusannya itu. Di tempat berbeda, saat Chae dan yang lain membahas tentang Ari, Min Hye tiba-tiba datang. Walau ia tidak diundang, Min Hye tahu jika Chae dan yang lain sangat kesal karena Ari mengabaikan mereka di sosial media. Dan kedatangan Min Hye saat itu untuk menawarkan diri karena ia memiliki sebuah cara untuk membuat Ari gagal dalam bisnisnya. Dan dengan cepat malam itu, Soari pun mendapatkan masalah besar karena semua toko di pusat grosir menolak untuk menjual barang-barang mereka kepada Ari. Mereka semua mengaku takut dengan sosok Hwang Yuri yang melarang mereka menjualkan barang-barangnya kepada Ari. Ari kemudian mulai mencari tahu tentang sosok Hwang Yuri. Ia melihat beberapa pakaiannya dijual di akun Hwang Yuri, padahal ialah yang lebih dulu mempostingnya. Dan tidak berhenti di situ saja, Ari pun menghadapi fakta bahwa banyak barang-barang miliknya yang di-cancel oleh para pembeli. Dalam keputusasaannya, Ari pun memberanikan diri untuk pergi menemui Hwang Yuri. Ia memaksa masuk menemui Hwang Yuri yang saat itu sedang bermain kartu dengan teman-temannya. Ari menanyakan apakah maksud tindakan Hwang Yuri merebut semua barang-barang dan pembeli Ari. Hwang Yuri meminta Ari untuk sadar diri dan introspeksi karena Min Hye dan yang lain sangat ingin menghancurkan Ari. Ari kemudian pergi dengan kesal. Ia kemudian menghubungi BB Famous untuk membantunya memberi informasi tentang Hwang Yuri. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Ari pun pergi menemui Hwang Yuri lagi. Ia mengalahkan Hwang Yuri dalam permainan kartu dan membongkar praktek-praktek busuk yang dilakukan Hwang Yuri untuk bertahan di dunia gemerlap ini. Yuri tampak kesal karena ia tidak menyangka Ari akan mempermalukan dirinya seperti itu. 몸 팔아서 돈 벌고 옷 팔고 라인 잡아 방송 걸어오는 승부는 절대 안 피해. 이길 수 있어? Kemudian saat Ari akan pulang, seperti sebuah takdir, Ari tidak sengaja bertemu dengan pegawai ayahnya dahulu. Seperti mendapatkan sebuah jackpot, malam itu ia pun memiliki harapan untuk kembali memulai bisnisnya dengan bekerja sama dengan pabrik tekstil milik pamannya itu. Kemudian Ari pergi ke tempat atasannya dahulu, yaitu pemilik brand kosmetik Bibida yang dulu dijual oleh Ari. Ari dengan optimis meminta atasannya untuk memberikan semua produk tersebut karena ia berjanji akan membantu menjualnya. Si pemilik tentu percaya kepada Ari karena kondisi perusahaannya sendiri pun sedang dalam masalah dan ia yakin dengan kemampuan Ari. Sementara itu, sambil menata kembali bisnisnya, Ari memilih untuk sementara menutup akunnya dan berkonsentrasi pada bisnisnya lagi. Namun vakumnya Ari di dunia maya justru menjadi bahan tertawaan para member Gapin Society. Jun Kyung bahkan mencari keberadaan Ari dengan meminta bantuan kepada Si Hyun. Di tempat berbeda, terlihat Angela datang ke sebuah hotel mewah. Ia sebenarnya hendak bertemu dengan teman kencannya. Namun ternyata Ari lah yang ada di sana untuk mengagetkan dirinya. Ari mengancam Angela karena ia tahu Angela diam-diam menjadi wanita panggilan untuk menambah pundi-pundi cuannya. Sementara itu, Song Hyuk terlihat sibuk memesan sebuah gaun istimewa limited edition sesuai dengan permintaan Ari. Singkat cerita, sebuah malam fashion show brand ternama pun diadakan dengan sangat mewah. Para tamu yang datang dibedakan berdasarkan level mereka.
Minhee dan juga Gina terlihat mencari Angela yang belum juga datang. Hingga kemudian Soari muncul dengan begitu mempesona dengan jaket Balmain Limited Edition. Ia pun langsung mengambil tempat duduk Angela yang terletak di kursi paling depan. Si-hyun dan juga yang lain tampak terkejut melihat kedatangan Ari, dan begitu juga dengan Jun-kyung yang tidak melepaskan pandangannya dari Ari yang duduk tepat di depannya. Kemudian setelah selesai acara, Ari secara khusus menyapa model nomor 1 dalam acara tersebut. Penampilan Ari yang sangat pintar memadankan pakaian dalam acara itu membuat si model sangat kagum dan terus memuji Ari. Dan malam itu, sosial media pun heboh dengan viralnya postingan si model yang menyebut Ari sebagai pemilik busana inspirasi terbaik. Minhee dan yang lain pun sangat kesal dengan hal tersebut. Sementara Ari dan Jongsun sangat terharu dengan keberhasilan Ari mendapatkan simpati publik kembali. Rupanya jauh-jauh hari, semua ini telah direncanakan oleh Ari dengan sangat baik agar ia bisa mengembalikan bisnisnya yang sempat terpuruk. Kemudian keesokan harinya, bisnis Ari pun sukses bangkit dengan luar biasa. Ari pun mulai dikenal sebagai selebgram yang sukses mengembangkan bisnisnya sendiri. Di sisi lain, Ari mulai berani menawarkan kerjasama dengan perusahaan kosmetik Jun-kyung untuk mengembalikan bisnisnya. Di tempat berbeda, Si-hyun pun mulai sangat terganggu dengan pemikirannya tentang Ari. Rupanya gaun yang dipakai Ari saat pertama kali bertemu dengan Si-hyun adalah gaun pemberian Jun-kyung untuk Si-hyun saat mereka masih berpacaran dahulu. Saat itu dalam keadaan kalut, Si-hyun berteriak kepada Chae agar ia berhenti membahas tentang Ari. Di sisi lain, pengacara Jin mendapatkan masalah serius karena pria yang dirawat di rumah sakit sudah tidak tertolong lagi dan telah menghembuskan nafas terakhirnya. Di tempat berbeda, saat Ari pergi untuk rapat dengan Jun-kyung, Jun-kyung tidak berhenti menatap Ari. Jun-kyung tidak membicarakan tentang tawaran kerjasama yang ditawarkan oleh Ari, dan ia hanya ingin menanyakan kabar Ari yang kemarin sempat menghilang dan tidak bisa ia hubungi. Dan saat itu, akhirnya Ari pun mulai membiarkan dirinya untuk memiliki perasaan kepada Jun-kyung, karena tidak ada alasan lagi untuk menolak Jun-kyung. 더 휴 코스메틱과 콜라보신 거죠? 네. Kesuksesan Ari yang semakin bertambah membuat brand kosmetik yang ia luncurkan dengan bekerja sama dengan perusahaan Jun-kyung sukses terjual habis di pasaran. Kini keluarga Ari pun telah tinggal menempati rumah barunya yang mewah, dan Ari sendiri membangun toko barunya di sebuah gedung yang indah. Keberhasilannya telah membubuhkan namanya menjadi CEO baru yang tengah naik daun. Kini setiap kali sebuah brand besar meluncurkan gaun terbarunya, Ari lah yang secara khusus mendapatkan produk itu. Hal tersebut membuat Gina dan Chae tentu semakin membenci Ari. Di tempat berbeda, Song-hyuk terlihat kesal saat Ari mulai menolak beberapa proposal sponsor yang ia tawarkan. Ari memiliki alasan ia ingin fokus dengan brand miliknya sendiri. Namun, Song-hyuk yang merasa membesarkan Ari tentu merasa kecewa kepada keputusan Ari. Sikap Ari yang sedikit egois membuat sahabatnya merasa kecewa, karena sebagai manajer, ia pun setuju dengan tawaran Song-hyuk. Karena ia ingin Ari tetap menerima tawaran sponsor dari brand-brand lainnya. Di tempat berbeda, Si-hyun terlihat sedang mempersiapkan acara amal bertajuk kaum milenial. Ia sedikit kurang nyaman karena lokasinya dipindah di klub arogan. Karena ia sendiri memiliki pengalaman buruk di tempat itu, karena ulah Chae dahulu. Kemudian di hari acara amal yang bertempat di klub arogan, mobil yang dikemudikan oleh adik Ari hampir saja menabrak seorang gadis yang terlihat linglung saat itu. Gadis itu enggan menerima bantuan dari Ari saat mereka menawarkan pertolongan. Kedatangan Ari benar-benar menjadi sorotan utama para media dan tamu di sana. Sosoknya kini menjadi influencer nomor 1 yang sepadan dengan level artis dan juga model-model terkenal lainnya.
Pemandangan keakraban Ari dan para tamu VIP membuat Chahi dan Gavin Society lainnya merasa sangat iri. Chahi yang hendak memberi pelajaran kepada Ari malah dibuat malu oleh tingkahnya sendiri. Di sisi lain, pemilik klub arogan dibuat khawatir dengan kedatangan seorang gadis yang menuntut keadilan untuk kakaknya yang meninggal tidak wajar. Rupanya gadis itu adalah adik dari pelayan arogan yang tewas karena overdosis. Keributan kecil antara pemilik klub arogan saat mengusir si gadis menarik perhatian pengacara Jin dan yang lainnya yang saat itu kebetulan ada di sana. Bahkan Ari sendiri mencoba untuk membantu si gadis. Sebelum akhirnya ia dibawa pergi oleh anak buah pemilik arogan. Fakta kematian pelayan Aragon yang selama ini ditutupi oleh pengacara Jin akhirnya diketahui oleh Si Hyun dan yang lainnya saat itu ada di sana. Termasuk juga dengan Min Hye yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka semua. Kemudian dalam perjalanan mengantar Ari pulang, Jun Kyung melihat Ari terpukul dengan apa yang ia lihat tadi. Ari meminta untuk diturunkan di jalan agar ia bisa menghirup udara luar. Namun, karena Jun Kyung memakai mobil canggihnya, ia pun membuka rooftop mobil tersebut agar Ari tetap bisa menikmati udara bersamanya. Jun Kyung memberitahu Ari bahwa ia membutuhkan Ari dan ia berharap suatu saat nanti Ari akan membutuhkan dirinya. Ari hanya terdiam, namun malam itu menjadi malam yang manis karena Ari membiarkan Jun Kyung menggenggam erat tangannya. Di tempat berbeda, Min Hye menghubungi Yurang yang tempo hari menemukan surat perjanjian antara pengacara Jin dan suami Yurang yang seorang dokter. Min Hye yakin pembicaraan yang ia dengar tadi berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian keesokan harinya, Ari mulai merasa risih dan tertekan dengan sikap berlebihan Bibi Famous kepadanya. Ari mencoba meminta identitas asli dari Bibi Famous, namun ia tidak mau memberitahunya. Dan Bibi Famous pun akhirnya justru merasa Ari tidak tahu terima kasih dan mulai mengabaikannya. Di tempat berbeda, Jun Kyung menemui Si Hyun untuk memberitahu bagaimana suami Si Hyun membereskan masalah pria yang overdosis dahulu. Si Hyun tidak menduga ulah suaminya justru membuat masalah semakin membesar. Jun Kyung meminta Si Hyun untuk tidak berbuat apapun karena ia akan membereskannya. Jun Kyung mengingatkan Si Hyun pada hubungan asmara mereka dahulu yang harus berakhir karena Si Hyun harus menerima perjodohan dari ayahnya. Namun hal sebenarnya yang membuat Si Hyun meninggalkan Jun Kyung adalah karena Si Hyun tidak merasa bahwa Jun Kyung benar-benar mencintai dirinya. Di tempat berbeda, Ari mendapatkan tawaran kerjasama dengan selebgram nomor 1 di Tiongkok. Paman Ari sangat antusias dengan kerjasama itu, namun Ari sendiri justru merasa khawatir karena memproduksi dalam jumlah sangat besar tentu resikonya juga sama besarnya. Di sisi lain, Baby Famous yang sakit hati kepada Ari mulai menghubungi anggota Gavin Society. Ia menawarkan informasi agar mereka bisa menghancurkan Ari. Sementara itu, saat Ari sedang ada di tokonya, ia kedatangan tamu yang tidak ia kenal. Dan rupanya ia adalah Wang Laura, salah satu selebgram yang dulu pernah berjaya, namun karirnya hancur setelah kebohongannya diungkap oleh Bini Mom. Di sisi lain, Yurang dan suaminya begitu kaget melihat berita tentang rumah sakit mereka yang diduga menangani pasien overdosis dari pesta narkoba Chahi. Sementara itu, pengacara Jin pun tampak kesal dengan berita yang menyeret nama baik firma hukum dan keluarganya itu. 그 글 어디까지 퍼졌습니까? 싹 다 뒤지고 다 찾아서 전부 삭제시키자. 받아. 좀 받으라고 서아리. 우리 이렇게 드디어 만나네. Di tempat berbeda, kedatangan Wang Laura sedikit membuat Ari tidak nyaman. Ari semakin tidak nyaman dengan semua dukungan Wang Laura karena Ari justru merasa Wang Laura adalah Baby Famous. Namun Wang Laura justru tidak mengenal siapa Baby Famous yang dimaksud oleh Ari.
Kemudian setelah Wang Lora pergi, Ari langsung menghubungi sahabatnya. Ia ingin tahu siapakah dan apa yang sebenarnya terjadi kepada Wang Lora dulu. Johnsun kemudian menceritakan tentang Wang Lora. Wang Lora adalah orang miskin yang berhasil mendekati para selebgram termasuk dengan Gapin Society. Hingga pada suatu hari, Binimom tidak sengaja datang ke apartemen milik Wang Lora. Binimom tampak kecewa melihat teman yang sangat ia sanjung selama ini hanyalah selebgram miskin yang berusaha tampil mewah. Dan saat itu Binimom pun langsung mengekspos kebohongan Wang Lora. Ia memposting apartemen Wang Lora yang sebenarnya. Dan seketika Wang Lora pun ditinggalkan oleh para pengikutnya. Wang Lora yang menolak tenggelam sendirian, ia kemudian memposting percakapannya yang selama ini dengan Binimom saat mereka berdua membicarakan tentang Gapin Society. Dan karena itulah para Gapin Society mulai meninggalkan Binimom, yang akhirnya karir Binimom pun tenggelam sama seperti Wang Lora. Di tempat berbeda, Jun Kyung datang ke tempat pengacara Jin. Ia meminta pengacara Jin untuk memberikan klarifikasi kepada publik dan mengakui kesalahannya yang membuat pelayan Aragon yang overdosis akhirnya meninggal. Namun pengacara Jin tentu menolaknya. Ia merasa tidak bersalah karena itu hanyalah sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Pengacara Jin berbalik mengancam Jun Kyung dan juga Soari. Ia memperingatkan Jun Kyung tidak mencari gara-gara dengannya. Namun Jun Kyung sama sekali tidak takut dengan hal tersebut. Di tempat berbeda, Si Hyun menemui Chae di apartemennya. Ia melarang Chae untuk mengaktifkan ponselnya. Namun sampai saat itu Chae sendiri tidak tahu kekacauan yang telah ia buat. Sementara itu, Min Hye tampak bingung karena semua rumor tentang Chae yang ia tulis kemarin justru telah hilang dan tidak berjejak. Yura mengatakan bahwa semua rumor kemarin telah diselesaikan oleh pengacara Jin. Dan sampai saat itu, Yura sendiri tidak tahu bahwa Min Hye lah yang menulis rumor tersebut kemarin. Di tempat berbeda, Ari mencoba untuk fokus kepada pekerjaannya. Karena hari itu ia harus menyambut selebgram Tiongkok yang akan bekerja sama dengan brand miliknya. Dan di luar dugaan, selebgram itu sangat tertarik dan meminta penambahan stok sampai 1 juta pieces. Paman Ari sangat antusias dan berjanji untuk memenuhi, padahal Ari justru tampak khawatir dengan hal tersebut. Kemudian kedatangan Jun Kyung saat itu secara khusus untuk memberikan dukungan kepada Ari. Sementara itu, saat ibu Ari dan adiknya sangat senang dengan kabar baik itu, Jun Sun justru tampak khawatir. Dan sayangnya ibu Ari justru kesal dengan Johnsun. Ia merasa sahabat Ari itu selama ini memiliki rasa iri kepada Ari dan tidak suka dengan kesuksesan Ari. Johnsun tentu kecewa dengan penilaian buruk dari ibu Ari itu dan akhirnya ia pun memilih untuk pergi. Di sisi lain, Ari mulai membuka hatinya untuk Jun Kyung. Ia merasa semua keberhasilannya selama ini tidak layak ia dapatkan. Jun Kyung kemudian mencoba menguatkan Ari dan ia memberitahu Ari kebenaran tentang kasus pelayan di Aragon. Di tempat berbeda, keputusan Si Hyun untuk pergi dari rumah membuat suaminya sangat murka. Si Hyun merasa ia tidak bisa tinggal bersama dengan suaminya karena rasa bersalah pada kematian pelayan Aragon. Andai pria itu diberi pertolongan yang layak, pasti ia bisa tertolong. Namun keegoisan pengacara Jin yang tidak mau adiknya terseret dalam kasus narkoba membuat semuanya justru berakhir fatal. Pengacara Jin tetap tidak merasa bersalah. Ia justru menuduh Si Hyun masih memiliki perasaan kepada Jun Kyung sehingga ia ingin pergi meninggalkannya. Kemudian Ari menemui Si Hyun untuk menanyakan kebenaran tentang kematian pelayan yang overdosis. Si Hyun meminta Ari untuk tidak terlalu khawatir karena hal tersebut bukanlah salah Ari dan Ari tidak harus bertanggung jawab. Ari sedikit kecewa karena Si Hyun memilih untuk menutup mata karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian sesampainya di kantor, Ari sangat terkejut melihat Jun Sun yang sedang live mengatasnamakan dirinya dan menjual produk dari sponsor yang ditolak oleh Ari.
Ari tidak menyangka sahabatnya sendiri akan melakukan hal yang tidak Ari sukai. Namun Johnson justru merasa Ari tidak seperti dulu karena sekarang ia lebih mirip seperti selebgram jahat lainnya. Dan keesokan harinya Johnson tidak datang, padahal hari itu semua sedang sibuk dengan peluncuran produk baru yang bekerja sama dengan selebgram Tiongkok. Kemudian detektif datang untuk bertemu dengan Ari. Ia mulai menanyakan tentang pelayan Aragon yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Namun saat itu, dengan ragu dan cemas, Ari memilih untuk tidak memberikan informasi apapun dan mengatakan ia tidak mengenal pelayan itu. 너무 기쁩니다. 아마도 오늘 Kemudian siaran live peluncuran produk baru Ari pun dimulai. Beberapa menit berlalu, grafik penjualan produk tersebut tidak menunjukkan hasil yang baik. Ari dan yang lain tampak khawatir, hingga kemudian produk tersebut sukses terjual 1 juta pieces dalam siaran live singkat itu. Ari sangat lega dan begitu juga dengan yang lainnya. Mereka sangat gembira dengan hasilnya. Kemudian keesokan harinya, Sung Hyuk mengatakan bahwa Ari sulit dihubungi. Hal itu membuat Jun Kyung mulai khawatir dengan Ari. Di tempat berbeda, rupanya Ari telah memberanikan dirinya untuk pergi ke kantor polisi dan menceritakan tentang yang sebenarnya terjadi kepada pelayan Aragon. Ari datang atas keinginannya sendiri secara sadar. Ia menceritakan tentang hal yang terjadi pada tanggal 15 Februari di klub Aragon. Sebuah pesta narkoba yang berakhir dengan tewasnya seorang pria, salah satu pelayan yang overdosis di sana. Sayangnya kepala polisi saat itu diam-diam menghubungi pengacara Jin. Ia memberitahu tentang apa yang sudah Ari lakukan di kantor polisi. Ari kemudian pergi ke tempat Si Hyun untuk memberitahu tentang apa yang telah ia lakukan. Ia merasa bersalah kepada korban. Ari tahu hal ini mengancam karirnya sendiri, namun ia tidak ingin Si Hyun jatuh dalam lubang yang sama dengan Ari. Setelah Ari pergi, Si Hyun memberitahu Jun Kyung tentang apa yang telah Ari lakukan. Mereka berdua tentu khawatir dengan hal buruk yang mungkin bisa terjadi kepada Ari. Sementara itu, detektif yang menangani pelaporan Ari tiba-tiba dipindah tugaskan. Ia tentu paham pemindahannya yang tiba-tiba ini pasti karena kepala polisi ingin melindungi firma hukum pengacara Jin. Di tempat berbeda, pengacara Jin telah mengetahui siapa yang mengupload berita tentang kasus di klub Aragon. Ia sangat kesal dan berencana untuk memberikan Min Hye pelajaran agar ia tidak macam-macam lagi dengan keluarganya. Sementara itu, Min Hye sendiri kini terlihat aktif berkirim pesan dengan Baby Famous. Ia sangat berambisi mengajak si pemilik akun untuk menghancurkan Ari. Di sisi lain, ibu Ari dan yang lain sedang merayakan keberhasilan peluncuran produk Ari hari ini. Ia akhirnya meminta maaf dan perbaikan dengan Johnson. Kemudian Johnson melihat postingan beberapa haters Ari. Ibu Ari tampak panik dengan pemberitaan tentang putrinya. Di tempat berbeda, Ari sedang mengecek stok di pabriknya. Ia meminta pamannya untuk sementara tidak menambah produksi untuk berjaga-jaga. Kemudian, Ari mendapatkan telepon dari ibunya. Dan tidak berselang lama, Jun Kyung datang karena mengkhawatirkan Ari. Ari sepertinya paham hal buruk telah terjadi kepadanya. Rupanya jagat maya saat itu dihebohkan dengan postingan screenshot percakapan antara Ari dan Baby Famous selama ini. Namun, percakapan tersebut telah diedit. Dan kini, publik pun mulai geram dan menyebut Ari sebagai penipu yang sangat ingin menjadi terkenal. Chahi dan yang lain pun sangat senang karena rencana Min Hye kali ini benar-benar menghancurkan Ari. Di sisi lain, dalam keadaan seperti ini, Jun Kyung selalu mensupport dan melindungi Ari. Ia tahu Ari pasti sangat terpukul dengan rumor tersebut. Saat itu, Ari berpikir bahwa Baby Famous adalah Wang Lora. Ia kemudian pergi menemui Wang Lora.
Namun, Wellora dengan jujur mengakui bahwa ia bukanlah baby famous. Ia menasihati Ari untuk berhati-hati kepada orang-orang terdekat Ari sendiri. Ari kemudian pergi dalam keadaan bingung karena ia masih sangat penasaran siapakah baby famous sebenarnya. Junkyung kemudian mencoba menenangkan Ari dan ia akan meminta sekretarisnya untuk mengurus masalah ini. Namun Ari menolaknya karena ia tidak mau menyeret Junkyung dalam kehancuran dirinya. Junkyung meminta Ari untuk membiarkan dirinya mendukung dan selalu melindungi Ari. Di tempat berbeda, detektif masih diam-diam menyelidiki kasus Soari, walaupun sekarang semakin sulit karena besarnya tekanan firma hukum pengacara Jin kepada polisi. Dan saat itu ia baru mengetahui bahwa Ari mendapatkan masalah serius di sosial media. Di sisi lain, pengacara Jin mulai mengancam Min-hee untuk menuruti perintahnya karena ia tahu Min-hee dan suaminya adalah orang yang mengupload berita tentang skandal Chahi tempo hari. Min-hee tentu tidak ada pilihan lain dan ia pun menerima semua perintah dari pengacara Jin. Di tempat berbeda, untuk menghentikan rumor yang beredar, Ari melakukan klarifikasi secara live. Ia meminta maaf dan ingin mengatakan yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan baby famous. Namun saat itu, di saat yang sama, Min-hee pun melakukan siaran live. Ia menceritakan tentang dirinya yang mendapatkan ancaman dari Ari. Ia terpaksa membuat rumor palsu tentang pesta narkoba dari Chahi karena semua itu adalah perintah dari Ari. Ari dan yang lain sangat kesal mendengar kebohongan Min-hee yang kini semakin membuat Ari terpojokkan karena semua berita miring tentangnya. Kemudian keesokan harinya, Si-hyun memberanikan diri untuk menemui suaminya. Ia tahu ulah Min-hee kemarin malam adalah atas perintah suaminya. Pengacara Jin sangat kesal karena Si-hyun masih membela Ari. Ia tidak terima atas keputusan Si-hyun yang ingin berpisah darinya. Kemudian Junkyung datang ke tempat pengacara Jin. Ia memperingatkan pengacara Jin bahwa ia memiliki kuasa atas kepolisian dan kejaksaan. Jadi tidak mungkin dan tidak mudah jika pengacara Jin bersikukuh ingin melawan dirinya. Di tempat berbeda, Paman Ari sangat bingung. Ia menghadapi pengembalian ribuan barang yang datang. Tentunya rumor tentang Ari sangat berakibat fatal kepada perusahaannya. Kemudian adik Ari datang dengan kabar baik. Ia telah menemukan IP akun haters Ari dan kini ia pun melaporkannya kepada polisi. Di tempat berbeda, Si-hyun dan Junkyung bersepakat untuk membantu Ari bersama-sama. Dan hal tersebut tentu semakin membuat pengacara Jin murka dan ia pun sanggup melakukan hal buruk kepada mereka semua. Dalam perjalanannya ke suatu tempat, Junkyung mengirim pesan kepada Ari. Ia berjanji semua masalah akan terselesaikan dan ia mengajak Ari untuk makan malam bersama. Namun, Ari saat itu sepertinya belum membaca pesan dari Junkyung karena tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil Junkyung dengan sangat keras. Di sisi lain, Ari dan adiknya pergi ke kantor polisi dan mereka pun sangat terkejut mengetahui pemilik akun haters Ari adalah sahabat Ari sendiri yang selama ini menjadi manajernya. Ari sulit mempercayainya, namun perasaannya telah hancur luar biasa. Dan di waktu bersamaan, ia pun mendapatkan kabar kecelakaan Junkyung yang begitu tiba-tiba. Semua duka dan kekecewaannya semakin bertumpuk dan membuat perasaannya benar-benar hancur. 아직 의식이 없어요. 아리 씨, 사고라니요. 준경 씨, 잠깐만, 제발 잠깐만요. 여기 이분 좀 어떻게? 우리 씨. Kesedihan Ari tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kembali terpukul setelah mendengar kabar bunuh diri dari pamannya. Pamannya memilih mengakhiri hidupnya di dalam pabrik. Ia menuliskan surat bahwa ia tidak sanggup menahan semua beban kehidupan dan kebangkrutannya. Ia meminta maaf dan berharap Ari bisa menyelesaikan semua masalah ini. Keesokan harinya, setelah membaca komentar-komentar dan rumor buruk tentang dirinya, kini publik menyalahkan Ari atas keegoisannya yang membuat
pamannya bunuh diri dan juga nasib naas yang dialami oleh Jun Kyung yang hingga kini masih terbaring di rumah sakit. Ari sangat terpukul dan ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum banyak pil saat itu. Di tempat berbeda, Min Hye sangat menikmati kehancuran Ari. Namun hari itu ia sendiri melakukan kesalahan. Ia tidak membalas pesan dari Baby Famous karena ia sibuk dengan kedatangan Chahi dan teman-temannya. Dan hal itu benar-benar membuat Baby Famous kesal karena merasa diabaikan oleh Min Hye. Di sisi lain, Si-hyun mulai khawatir karena hari itu ponsel Ari tidak bisa ia hubungi. Malam itu Ari pergi menjenguk Jun Kyung yang masih belum sadarkan diri. Ari sangat sedih dan merasa bersalah atas hal buruk yang terjadi kepada orang-orang yang menyayanginya. Dan malam itu ia pun hendak mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atap rumah sakit. Beruntunglah Si-hyun datang tepat waktu setelah ia tahu hari ibu Jun Kyung bahwa Ari baru saja menjenguk Jun Kyung. Ari menangis karena tidak sanggup bertahan hidup dengan semua beban hidupnya. Si-hyun mencoba menyadarkan Ari untuk tetap bertahan karena ia dan Jun Kyung akan selalu melindunginya. Beberapa hari kemudian, Ari tiba-tiba terlihat di tepi sungai dengan mengendarai mobilnya. Di bawah derasnya hujan malam itu, ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan mobilnya ke sungai. Penyelidikan berlangsung beberapa hari dan akhirnya pihak kepolisian mengumumkan kematian Ari walaupun jasad Ari tidak bisa mereka temukan. Singkat cerita, 3 bulan sejak kasus bunuh diri Ari, ia pun akhirnya muncul dalam siaran live melalui akun Instagramnya. Ari mulai menyapa para penggemarnya. Ia mengatakan tujuan dirinya melakukan siaran langsung ini adalah untuk mencari siapa yang menginginkan kematiannya. Dan siaran live Ari selama beberapa hari itu pun sukses membuat para member Gabin Society merasa panik karena Ari sedang menceritakan perjalanan hidupnya dari awal hingga ia menjadi selebritis terkenal. Chahi dan Min Hye dan yang lain pun terlihat sangat panik karena semua kejahatan mereka telah didengar dan diketahui oleh Ari. Dan pihak kepolisian pun mulai kembali menyelidiki kasus kematian pelayan Aragon yang dulu pernah dilaporkan Ari. Cerita Ari tentang kasus narkoba di klub Aragon pun mulai menyeret nama pengacara Jin dan firma hukum keluarganya. Tim kepolisian dan pengacara Jin mulai mencari keberadaan Ari dan mereka pun menyelidiki alamat IP Ari yang cukup sulit untuk ditemukan. Di sisi lain, untuk menyelidiki kasus kematian pelayan Aragon, detektif mulai menggeledah dan membawa suami Yura untuk dimintai keterangan. Mereka berhasil tiba lebih awal sebelum suami Yura hendak kabur ke luar negeri. Di tempat berbeda, Min Hye menjenguk ibu Ari di penjara untuk menanyakan apakah Ari benar-benar meninggal atau masih hidup. Namun ia tidak mendapatkan jawaban karena ibu Ari sangat emosi dengan kedatangannya. Di sisi lain, malam itu tim polisi dan sekretaris pengacara Jin akhirnya mendapatkan alamat keberadaan Ari. Mereka pun mulai bergerak menuju lokasi. Di sisi lain, anak buah pengacara Jin pun berusaha lebih dulu sampai di tempat itu untuk melenyapkan Ari. Dan di luar dugaan, Jun Kyung yang telah sembuh total akhirnya pun ia mendapatkan informasi keberadaan Ari dan ia pun bergegas untuk menyusulnya. Setibanya para polisi di tempat itu, mereka berhasil menangkap semua anak buah pengacara Jin. Sementara itu, Jun Kyung yang berhasil menemukan tempat Ari, ia dibuat terkejut karena saat itu ia tidak menemukan Ari, melainkan Jun Sun yang sengaja berdandan dan menggunakan aplikasi AI untuk melakukan siaran live dengan menggunakan wajah Ari. 어떻게? 잔인하게 화려한 Rupanya selama beberapa hari ini, Johnsun dan adik Ari bekerja sama untuk melakukan live sesuai permintaan Ari karena mereka ingin mengungkapkan dan menangkap orang-orang yang berusaha untuk melenyapkan Ari. Di tempat berbeda, Si-hyun mendapatkan pesan dari Ari malam itu. Rupanya 3 bulan lalu, sebelum Ari menghilang, ia menghubungi Si-hyun. Ari mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar bisa memberikan pelajaran kepada mereka yang menjadi musuh besarnya.
Keesokan harinya, para wartawan mengerumuni kantor polisi untuk meminta klarifikasi tentang Soari yang diduga masih hidup karena beberapa hari ini ia melakukan live di sosial media. Namun sampai saat itu detektif pun tidak mengetahui keberadaan Ari yang sebenarnya, karena yang melakukan live adalah sahabat Ari yaitu Johnson. Sementara itu, dengan ditangkapnya suami Yurang, kasus overdose pelayan Aragon pun mulai semakin jelas. Ia mengaku hanya diperintah oleh pengacara Jin untuk merawat korban overdosis itu. Di sisi lain, Chahi pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pesta narkoba. Ia pun tidak bisa mengelak sekalipun ia telah menghilangkan bukti dengan mewarnai rambutnya. Di tempat berbeda, saat Min-hye mengemasi barang-barangnya dan hendak kabur, Yurang datang dengan membawa polisi untuk menangkapnya. Yurang sangat kesal karena Min-hye lah yang dulu mengunggah keterlibatan rumah sakit suaminya dan menerima pasien overdosis. Ia membalas kelicikan Min-hye dengan melaporkannya kepada polisi. Di sisi lain, Jun Kyung akhirnya menyapa pengacara Jin di kantornya. Pengacara Jin cukup terkejut karena Jun Kyung telah pulih total. Kedatangan Jun Kyung untuk memberitahu bahwa pengacara Jin kini benar-benar sudah tamat. Ia tidak lagi memperingatkannya, namun kini ia benar-benar berjanji akan memasukkan pengacara Jin ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, termasuk dengan kasus percobaan pembunuhan yang ia lakukan kepada Jun Kyung. 너한테 어울리는 자리. Di tempat berbeda, Ari pun akhirnya muncul karena tujuan akhirnya telah tercapai. Selama ini ia mencari siapakah sebenarnya Baby Famous, dan akhirnya hari itu ia pun berhasil menemukannya. Rupanya Baby Famous adalah seorang gadis yang selama ini bekerja di sebuah salon langganan para member Gabin Society. Gadis itu memiliki kepribadian yang tertutup. Namun di situasi berbeda, ia kerap berbohong kepada teman-temannya dengan mengaku sebagai orang kaya raya. Ia memakai barang-barang branded padahal ia hanya tinggal di sebuah kamar kecil yang penuh dengan sampah dan kecoa. Malam itu Ari dibantu oleh Si Hyun untuk berpura-pura menjadi pelanggan salon itu. Ia menyapa gadis tersebut dan sukses membuatnya sangat terkejut karena ia tidak menyangka Ari benar-benar masih hidup. Namun si gadis Baby Famous akhirnya lebih memilih untuk terjun dari gedung daripada mempertanggungjawabkan semuanya. Dan Ari pun masih bingung sampai saat itu kenapa gadis itu sampai memiliki kebencian yang sangat besar kepadanya. Si Hyun mencoba menenangkan Ari karena gadis itu sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian Jun Kyung datang setelah dihubungi oleh Si Hyun. Si Hyun meninggalkan Jun Kyung dan Ari agar mereka memiliki waktu untuk berdua. Ari sangat lega melihat Jun Kyung baik-baik saja. Jun Kyung memeluk Ari karena ia sangat mengkhawatirkannya. Kemudian keesokan harinya, detektif mulai menyelidiki si gadis Baby Famous yang selama ini hidup dengan menggunakan dua nama berbeda. Dan perhatian publik sendiri kini bukan hanya tentang identitas si Baby Famous, namun juga tentang keadaan kamar kumuh yang ia huni. Di tempat berbeda, keluarga Ari kini memilih hidup bahagia dan kembali ke rumah lama mereka setelah ibu Ari dibebaskan dalam penjara. Ibu Ari kesal karena putranya dan juga Jong Sun menyimpan sendiri rahasia tentang Ari. Padahal ia sangat sedih karena dulu mengetahui putrinya telah tewas bunuh diri. Walaupun itu hanya bagian dari rencana Ari saja. Di tempat berbeda, Ari pergi ke apartemen si gadis Baby Famous. Ari tidak menyangka kamar sempit itu benar-benar penuh dengan sampah dan kecoa. Kemudian Si Hyun datang. Mereka masih memikirkan bagaimana kehidupan si gadis Baby Famous selama ini. Si Hyun kemudian menunjukkan akun pendukung Ari yang selama ini setia mensupport dan sangat ingin Ari bisa kembali lagi. Ari sempat goyah karena semua masalah yang terjadi kepadanya. Namun ia memutuskan untuk kembali karena dukungan orang-orang baik yang akan selalu bersamanya. Dan cerita pun diakhiri dengan sosok petugas kebersihan tampak
Irfan yang tertarik dengan akun sosial media Ari saat ia melihat tablet Sihyun yang tertinggal di apartemen kumuh itu. Dan semoga ada selebriti season kedua. Terima kasih teman-teman.